Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang semuanya Allah jadikan kalian semua ditakdirkan menjadi anak-anak yang baik, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak-anak yang berakhlak, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak-anak yang mudah untuk mengerjakan kebaikan. Amin ya rabbal. Siap tertib dalam pengajian, siap tertib disiplin dalam pengajian. Coba Pak Ustadz mau lihat duduk siapnya, duduk siap. Anak-anakku sekalian, kita memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah. Allah lah yang memberikan kita nikmat dari dunia sampai akhirat. Kita ucapkan dengan yang Allah berikan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan kita semua diberikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga lisan kita mudah untuk bersolawat kepada Rasulullah, sehingga kita berharap kelak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat dari Rasulullah, dan Allah takdirkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Coba Pak Ustadz pengen tanya, siapa di sini yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, mau nggak dikasih tips caranya untuk bisa masuk ke dalam surga? Mau? Coba duduk siap. Kepiting menjapit kerang. Kurang. Kepiting menjapit kerang. Kerangnya ada di lubang batu. Pasang kuping biar terang. Pak Ustadz mau menjelaskan sesuatu. Bersiap. Ini Pak Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian, ini ada suatu riwayat warawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata beliau itu memberikan gambaran atau memberikan penjelasan tentang orang-orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ternyata ada kriterianya. Ustadz, saya mau masuk surga tapi saya nggak pernah sholat, bisa apa enggak? Enak aja. Mau masuk surga enggak sholat. Ustadz, saya mau masuk surga tapi saya sering jahil sama teman. Enak aja. Mau masuk surga sering jahil sama teman. Ternyata beliau menyampaikan begini, khamsatun admanu lahumul jannah.
Ada 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa annahu qala khamsatun admanu lahumul jannah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 5. Aku menjamin, kata Rasulullah, bagi mereka yang nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, yang pertama, siap-siap, pasang kupingnya. Kamu masuk nggak ke dalamnya? Yang pertama, kalau kita mau masuk surga, dan itu menjadi jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-mar'atu sholihah al-muti'ah li zawjiha. Yang pertama yakni perempuan atau istri yang solehah, yang taat kepada suaminya. Kalau kamu nanti dah bilangin nanti sama ibu kamu, Bu, ibu mau nggak masuk surga? Kata Pak Ustadz Hasbi, kalau mau masuk surga harus taat kepada ayah. Tapi taatnya dalam kebaikan, tidak boleh taat dalam keburukan. Yang kedua, kata Nabi, yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, nih yang terpenting, wal waladu al muti'u li abawaihi. Yang kedua, yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yakni seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Nih, ada nggak di sini yang ketika disuruh sama orang tuanya dia membantah? Nah, tolong ibu carikan sandal. Ah, nggak mau. Nah, tolong ibu belikan minyak. Males. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, ngaji. Males. Nah, sholat. Nggak mau. Nah, ini adalah ciri anak yang nggak taat. Tapi anak yang taat, kata Rasulullah, dia itu akan masuk, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah wal mutawaffa fi tariqi Mekkah. Orang yang wafat ingin berangkat ke kota Mekah, pasti ingin menunaikan haji dan umroh. Orang haji ingin berangkat haji meninggal dunia, masuk surga. Orang ingin umroh meninggal dunia, terus dia meninggal dalam perjalanan, masuk surga. Yang keempat, ciri orang yang nanti dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah wasahibul khuluqil hasani. Yang keempat, orang yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Nih, akhlak yang baik ketika guru menjelaskan suatu pelajaran, dia mendengarkan, tidak bercanda. Nih yang putri nih rapih nih. Yang putra harus jauh lebih rapi. Nah, ciri yang keempat ini adalah orang anak yang mempunyai akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik kan ketika di dalam masjid, akhlak yang baik tidak boleh berisik. Akhlak yang baik itu ketika dia ingin melakukan kejahatan, dia dicegah. Atau jangan sampai melakukan keburukan. Ada teman yang lagi makan sambil berdiri, tegur dan nasehatin, tidak boleh makan sambil berdiri, duduk.
Banyak lagi akhlak yang baik. Ketemu guru sopan santun, cium tangan kepada guru, cium tangan kepada orang tua, hormati guru kalian. Itu adalah termasuk akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik kata Rasulullah adalah nanti dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciri selanjutnya kata Rasulullah, orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah adalah waman adzana fi masjidin minal masajidi imanan wahtisaban. Orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah orang yang suka azan di masjid. Tuh, kalian yang punya suaranya bagus azan. Karena apa? Orang yang sering azan nanti akan dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana azannya? Di masjid. Kalau di masjid udah pasti dia melaksanakan sholat. Banyak orang berlomba-lomba ingin melakukan hal semacam itu. Tujuannya apa? Dia berharap ketika nanti dia meninggal, Allah takdirkan wafatnya dia husnul khotimah, dan Allah takdirkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh di surga luar biasa nak. Di surga luar biasa. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, bahwasanya kenikmatan yang menyenangkan itu hanya ada di dalam surga. Pak Ustadz mau tanya, kamu pernah nggak makan yang nikmat? Pernah makan yang enak nggak? Kalau makanan yang enak kira-kira menyenangkan atau tidak? Atau pernah nggak melaksanakan atau berkunjung ke tempat-tempat yang menyenangkan? Ke rekreasi, jalan-jalan, pernah? Enak nggak tuh? Nikmat nggak tuh? Seneng nggak tuh? Nah, nanti kenikmatan yang paling menyenangkan adalah kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh di dalam surga nggak ada yang namanya susah. Yang ada senang terus. Yang ada bahagia terus. Maka di dalam surga, dalam Quran surat As-Sajdah, kenikmatan yang menyenangkan hanya nanti didapat oleh manusia-manusia yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Dialah takdir yang baik, dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa menyenangkan. Kemudian nikmat lagi di dalam surga adalah nanti orang-orang surga itu tidak akan merasakan kelaparan. Kamu pernah lapar tidak? Pernah lapar tidak? Enak nggak lapar? Enak nggak lapar? Tapi di dalam surga kita tidak akan lapar. Di dalam surga kita tidak akan kehausan. Karena enak. Karena di dalam surga itu kita selalu disediakan rizki sepanjang pagi dan petang. Itu dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 62. Kamu kalau lapar pasti nanya sama ibu, "Bu, lapar, pengen makan." Ibunya belum masak, akhirnya masak dulu. Kamu di dalam surga, kamu dalam hati pengen begini, "Ih, lapar, pengen makan buah," tahu-tahu disediain. "Ih, lapar, pengen makan daging ayam," tahu-tahu ada disediain. Enak gak tuh? Kita dalam hati aja itu langsung disediain. Kepengen dalam hati itu langsung disediain. Makanya tuh pernah sahabat bertanya, saking enaknya di dalam surga, "Ya Rasulullah, tolong gambarkan kepada aku
dan yang lain, para sahabat yang lain, bagaimana sih kondisi bangunan di dalam surga? Akhirnya jawab Rasulullah, bangunan di dalam surga itu batu batanya itu terbuat dari emas. Pernah lihat emas? Tahu nggak, emas sekarang itu harganya satu gramnya itu 1.150.000. Kalau misalnya 10 gram udah 11 juta. Di sana, di dalam surga, kata Rasulullah, itu batu batanya terbuat dari emas. Enak gak tuh? Bisa dipocel dong, bisa diambil dong. Tapi di sana kita nggak bisa jualan, karena apapun permintaan kita dikabulkan sama Allah. Kita pengen dalam hati aja nih, pengen dalam hati, saya pengen bubur ayam disediain. Saya pengen PS4 disediain. Iya, pengen kan PS4? Saya pengen iPhone Pro Max 15. Ada semua. Tapi kalau di sono main HP nggak enak. Karena apa? Suasana di dalam surga aja itu udah nikmat. Bayangin. Kita coba bayangkan, ketika gedung-gedung yang ada di surga terbuat batu batanya dari emas, ada juga yang dari perak. Dan hebatnya lagi ditanya, kata Rasulullah, itu kerikilnya dari yakut dan marjan. Semen-semennya itu wanginya luar biasa. Ya, semennya itu luar biasa. Karena harumnya itu, lantai-lantainya harum seperti harumnya minyak kasturi, kata Rasulullah. Jadi di sana tuh di surga semuanya harum. Di surga itu semuanya indah dan semuanya nikmat. Pak Ustadz, nih yang hebatnya lagi, orang nanti di dalam surga itu dia punya rambut, cuman rambut yang ada di kepala. Punya rambut hanya alis, punya rambut hanya di bulu mata saja. Selebihnya itu nggak punya rambut tuh, kata Rasulullah. Kan ada tuh kalau misalnya orang dewasa, ibu kamu lah atau bapak kamu, ada kan rambut di ketiak, ada kan? Itu nanti di surga nggak ada. Bau ketek ada nggak Pak Ustadz? Bau ketek di surga? Kagak ada. Bau jigong ada nggak? Bau jigong? Nggak ada. Ya, yang ada rambut hanya ada di kepala, hanya ada di kepala, alis, kemudian di kelopak mata kita itu ada rambutnya. Selebihnya tidak ada rambut. Nih, kamu nih di surga nggak ada nih. Kamu nih di surga nggak ada. Ya, yang model-model kamu nih di surga nggak ada. Kecil-kecil kayak kamu nggak ada. Ya Pak Ustadz, berarti saya nggak masuk surga dong. Tenang. Nih kata Rasulullah lagi, nanti orang di dalam surga usianya semuanya rata. 33 tahun. Semuanya rata. Berarti nanti kamu sama Pak Ustadz seumuran. Kita manggil lah, woi mas bro. Halo coy. Seumuran nanti di sana. Dan tingginya manusia di dalam surga itu tingginya seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Tinggi. Bahasa di dalam surga adalah bahasa Arab. Nanti di surga ada namanya hari. Iya, hari.
Allah ciptakan hari di dunia dan Allah ciptakan hari pula nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, Pak Ustadz jelaskan. Tutup mulut. Pak Ustadz, kita kan di dunia ada hari, di surga ada nggak hari? Ada. Ada hari Senin, ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada. Anak soleh, kalau kau suka hati duduk rapi, kalau kau suka hati duduk rapi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati duduk rapi, kalau kau suka hati bilang takbir. Kalau kau suka hati bilang takbir. Bunyinya Allahu Akbar, bunyinya Allahu Akbar, bunyinya Allahu Akbar, takbir. Gitu. Anak soleh. Nih, di dunia itu ada hari, sama di surga juga nanti ada hari. Ini kata Imam Nawawi, beliau menjelaskan. Nanti di hari Jumat, ketika orang yang pergi pada hari Jumat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat di dalam surga. Orang keluar. Hari Jumat keluar, dia berkumpul di suatu tempat atau disebut pasar dalam surga. Iya. Dia berkumpul-kumpul. Ternyata ketika dia keluar dari rumahnya, keluar dari singgasananya, dari tempat tinggalnya, itu dia kena air, kena debu, kena angin. Pas balik dari bepergiannya, balik ke rumahnya, kata Imam Nawawi apa? Akhirnya dia ketemu sama keluarga-keluarganya. Ketika dia keluar rumah, kena debu, kena angin. Balik lagi ke rumah, itu pas sampai rumah, setelah dia keluar dari tempat rumahnya, tempat tinggalnya, balik ke rumah itu makin ganteng kalau yang laki-laki. Balik ke rumah makin cantik kalau perempuan. Nah, beda sama di dunia. Kamu keluar dari rumah siang-siang tengah hari bolong. Ya, main panas-panasan. Keluar dari rumah karena main panas-panasan, kena debu, balik lagi ke rumah kira-kira makin ganteng apa makin hitam? Itu di dunia. Di dunia itu kita keluyuran siang-siang, kena debu, dekil, and dekumel. Tahu nggak dekil and dekumel? Tahu nggak dekil and dekumel? Itu kalau digaruk ngebul. Ada kan kamu ya, habis main, kemudian dia garuk-garuk, kemudian apa? Kena ini tuh, dekil, dekumel, ada busiknya. Anak soleh, tuh luar biasa gambaran di dalam surga. Nah, yang hebatnya lagi, ini yang kamu harus perhatikan. Nanti di surga itu tidak ada matahari, sejuk banget. Siapa yang pernah ke mall? Siapa yang pernah ke mall? Enak nggak di mall? Adem nggak di mall? Keringetan nggak di mall? Enak kan di mall? Kenapa enaknya? Ada AC-nya. Di mall ada AC-nya. Di surga itu sejuk dan luar biasa nikmatnya. Nggak dingin, nggak panas.
enak udaranya. Kamu pernah ke gunung? Pernah ke gunung? Ada yang pernah ke gunung nggak? Enak nggak, sejuk nggak udaranya? Lebih sejuk, lebih nikmat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Yasin ayat 57, apapun yang kita minta dalam hati kita, baru keinginan nih, itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, berarti kalau nikmat yang begitu luar biasa di dalam surga, kira-kira mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Nah, ciri atau kriteria orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Insya amin ya robbal, amin ya robbal. Nih, kita beruntung, ya, beruntung karena ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah. Rasulullah menjamin semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga? Pasti semuanya kita berharap dan berdoa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebatnya lagi orang di dalam surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahlul jannah faqala an-naumu akhul maut wala yamutu ahlul jannah. Jadi di surga, kata Rasulullah, itu orang-orang yang ada di dalam surga itu tidak tidur. Karena apa? Rasulullah menyampaikan, karena an-naum akhul maut. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Wala yamutu ahlul jannah, dan di surga tidak akan pernah mati. Udah kekal abadi. Yang mati itu dari dunia mati, lanjutin lagi ke alam kubur. Lanjutin lagi nanti di yaumil mahsyar. Lanjutin yaumil mahsyar itu di padang mahsyar setelah terjadinya kiamat. Padang mahsyar yang kamu kenal. Banyak proses baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, tadi yang sudah Pak Ustadz jelaskan tentang luar biasa kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu harus ada proses kita di dunia terlebih dahulu, yakni harus jadi anak yang soleh dan taat kepada orang tua gurunya. Juga harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Allah takdirkan kita semua, berharap kita dan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bagus akhlaknya, kuat iman Islamnya. Kelak kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.